Yo, what's up Mina, kembali lagi bersama gue yaitu Guda Project. Akhirnya setelah sekian lama gue nggak upload video, akhirnya sekarang gue bisa upload video lagi ya. Karena dari kemarin gue lagi banyak urusan, jadi ya gak sempet buat bikin konten ya. Oke, sesuai dengan yang gue sebut di judul, di video gue kali ini gue bakal ngejelasin apakah anime lover, otaku, dan wibu sama, dan ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan wibu. Ya, mungkin masih ada yang bingung ya, apakah ketiga sebutan ini adalah sama atau kagak ya. Dan juga alasan gue ngebikin konten ini karena entah kenapa gue itu agak kesel sama orang yang ngaku-ngaku wibu. Padahal mereka masih belum ngerti maksud dari sebutan wibu ya guys. Maka dari itu, di video gue kali ini, gue bakal ngejelasin mengenai ketiga sebutan tersebut. Dan juga semua penjelasan yang gue jelasin ini berdasarkan pandangan gue sendiri dan hasil searching dari Mbah Google ya. Jadi maaf kalau ada yang salah. Oke, sebelum gue lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalian mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share video ini atau gacha kalian hari ini bakal ampas. Karena di channel ini gue akan menyediakan berbagai info seputar anime. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu anime lover. Ya, sesuai namanya, anime lover atau dalam bahasa Indonya, pecinta anime atau penyuka anime. Sebutan ini hanya berlaku bagi orang yang sekedar hanya suka nonton anime ya guys. Contohnya, kayak dia itu sering nonton anime, tapi dia itu nggak suka ngekoleksi poster, figur, dan semacamnya ya guys. Dan juga anime lover itu nggak suka kalau dia itu dianggap wibu ya, karena bagi dia itu wibu adalah hal yang berlebihan ya, walaupun benar sih. Dan juga anime lover bisa dibilang wibu versi safe zone-nya ya, karena mereka itu kalau nonton anime atau suka anime itu nggak berlebihan. Nah, bagi kalian yang hanya sekedar suka anime, kalian termasuk golongan ini ya. Jadi kalian gak usah ngaku-ngaku wibu ya. Dan itulah arti dari sebutan anime lover menurut gua ya guys. Kalau salah ya maaf. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu otaku. Otaku adalah sebutan bagi orang yang teramat berdedikasi pada kegemarannya. Biasanya identik dengan orang menggemari anime, manga, atau komik, video game, superhero, musik, dan lain-lain. Istilah otaku dalam versi barat adalah geek, yang juga dianggap terlalu menggemari gadget, internet, dan seputar hal-hal tersebut. Sebenarnya ada beragam jenis otaku tergantung kegemarannya. Contohnya manga wota, seiyu wota, idol wota, maid wota, trend wota, figur wota, anime wota, dan lain-lain. Bagi yang nggak tahu apa itu wota, wota adalah nama lain dari otaku, yaitu otaku yang dibaca wotaku dalam logat Jepang dan disingkat menjadi wota ya. Di Jepang, otaku kadang dianggap jelek karena dianggap terlalu berlebihan menggemari hobinya. Namun demikian, tidak semua otaku dianggap jelek. Banyak juga yang menempatkan kegemarannya hanya sebatas hobi dan berperilaku normal seperti umumnya orang banyak. Di banyak negara, otaku pun dianggap terlalu berlebihan atau terlalu terobsesi. Tetapi di banyak negara, para otaku atau geek banyak yang biasa-biasa saja karena hanya menempatkan hobi ya hobi dalam kehidupan harian, di sekolah, atau di tempat kerja ya berperilaku seperti orang umum. Karena beberapa hal terlalu obsesi itulah otaku atau geek yang di banyak negara tidak dianggap terlalu aneh. Gue juga sadar kalau gue itu terlalu terobsesi dengan hal yang berbau anime. Tapi intinya, kalau gak mau dianggap lebay atau terobsesi atau freak atau nerd atau sakit jiwa, mending kita gak usah terlalu berlebihan lebay atau terobsesi kayak fans fanatik ANI atau AOT yang dulu, dan fans Tokyo Revengers yang sekarang ini lagi merajalela ya guys. Mending normal-normal aja sambil menikmati hidup dan menikmati hobi. Ya juga kalau bisa gak usah jadi racun atau nyebarin hobi lo secara paksa ke teman lu, kayak lu maksa teman lu buat nonton anime. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ngasih saran juga ya. Boleh sih nyuruh teman nonton anime, tapi jangan sampai dipaksa gitu ya. Dan ada juga beberapa tipe otaku versi ekstrim, diantaranya hikikomori, otaku yang tidak bersosialisasi dengan dunia nyata. Nijikon, otaku yang tidak menyukai pasangan berwujud manusia nyata dan hanya menyukai manusia berwujud dua dimensi. Dan wibu, otaku yang merasa dirinya adalah living anime karakter dan mesti selalu di Jepangan dan lain-lain. Oke, lanjut ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu apa itu wibu ya.
Ya, seperti yang tadi gue sebutkan, wibu ya sering disamatkan dengan wapanis yang berarti want to be Japanese atau Japanese wannabe atau orang Jepang jadi-jadian atau alay di Jepangan. Wibu bisa dianggap otaku versi ekstrim. Seorang otaku belum tentu adalah wibu, namun wibu biasanya adalah otaku. Dan juga pengejaan kalimat yang benar adalah wibu. Ya guys, bukan wibu. Jadi wibu yang sering disebut di Indo ini mungkin lebih ke otaku ya guys, bukan wibu. Wibu adalah orang yang senang mempertontonkan dirinya sangat Jepang, melebihi orang Jepang asli. Mereka sebetulnya orang yang sangat terobsesi dengan Jepang, bertingkah seperti orang Jepang dan seolah sedang tinggal di Jepang. Bersifat seperti orang Jepang, berbicara dengan gaya Jepang dengan segala istilah-istilah ajaib terupdate-nya. Padahal mereka sama sekali bukan orang Jepang, bukan warga negara Jepang dan gak tinggal di Jepang. Inspirasi mereka berasal dari anime atau manga. Bagi mereka anime atau manga adalah sumber utama ilmu pengetahuan dan juga bahasa. Dalam benaknya, negara Jepang adalah semacam Holy Land ya di planet ini. Dan segala hal mengenai Jepang adalah yang paling amazing. Bagi mereka, semua orang harus beranggapan baik mengenai Jepang, termasuk mengerti dan memahami Jepang baik budaya, tradisi, dan kebiasaannya. Mereka akan ngamuk atau kesal jika kalian berani mencoba menjelek-jelekkan Jepang. Oke guys, itulah pengertian dari 3 sebutan dalam hal perwibuan. Nah, seperti yang gue bilang di awal, gue bakal ngebahas hal-hal yang berbau wibu ya. Yang pertama, kenapa orang-orang lebih suka nyebut diri mereka wibu bukan otaku atau anime lover? Ya menurut gue sih simpel aja alasannya, karena kalimat wibu itu lebih pendek dan mudah untuk diucapkan dibandingkan dengan otaku atau anime lover. Ya walaupun gue agak kesel sama orang yang bersikeras ngaku-ngaku diri mereka sebagai wibu ya. Dan juga opini gue ini hanya berlaku dulu ya, soalnya sekarang ini gue malah kesel sama orang yang baru nonton anime udah sok-sok wibu elit anjir. Yang kedua, kenapa anak wibu sama anak K-popper suka ngewar mulu? Ya kalau ditanya sih gue juga bingung ya, soalnya kalau gue bilang wibu atau K-popper yang mulai duluan, nanti malah makin parah lagi masalahnya. Jadi ya menurut gue isi awal mulai palingan cuma sekedar little joke ya. Dan abis itu ada orang lain yang malah membesar-besarkan joke itu yang tadi cuma buat candaan biasa, makin lama malah jadi bikin orang melunjak. Yang ketiga, apakah wibu dan K-popper bisa dibilang hobi yang sama? Nah untuk hal yang ini sih mungkin udah banyak yang tahu, padahal wibu sama K-popper itu padahal nggak beda jauh. Kenapa? Jadi gini, wibu sama K-popper itu sama-sama menyukai, mengoleksi, dan mengidolakan sesuatu ya guys. Jadi kenapa kita itu malah saling ngehina coba? Padahal hobinya itu nggak beda jauh ya. Walaupun kalau ditanya yang mana yang lebih wajar sih ya tentu saja K-popper lebih wajar cuy. Soalnya kan mereka itu menyukai hal-hal yang real cuy, yang real, yang ada, yang benar-benar ada. Meanwhile wibu menyukai hal yang not real dan bahkan bisa dibilang impossible cuy. Tapi ya karena ini mah hanya sebatas hobi ya, nggak apa sih menurut gue, yang penting mah nggak bikin orang lain rugi dan jangan berlebih-lebihan ya. Yang terakhir, apakah menjadi wibu atau otaku adalah hal yang merugikan? Nah mungkin udah banyak banget yang sering bilang wibu itu nggak guna ya. Padahal jadi wibu atau otaku menurut gue sih nggak terlalu merugikan ya. Soalnya dari wibu ini gue bisa bikin channel ini, dan dari wibu juga bisa bikin kita jadi jago bergambar dan lain-lain ya. Ya walaupun jadi wibu ini ada beberapa manfaatnya, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga hobi. Ada beberapa hobi yang bakal menguntungkan dan juga yang merugikan. Contohnya aja kita jadi wibu, hasilnya kita bakal save dari pergaulan bebas dan semacamnya. Tapi kita juga bakal terjerumus ke web pemersatu bangsa ini cuy. Jadi ya gue cuma pengen kasih tahu aja ke kalian yang menonton video ini sampai habis ya, kalau anime lover, otaku, dan wibu itu adalah 3 hal yang berbeda ya. Walaupun memiliki dasar yang sama, tapi maknanya itu beda ya. Dan juga gue pengen ngasih tahu bagi yang sering ngehina otaku atau wibu, buat apa coba kita saling ngehina? Kayak contohnya anak wibu sama anak K-popper yang suka ngeluar sampai sekarang gue masih bingung cuy, kenapa pada ngehina coba? Padahal hobi mereka nggak beda jauh. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, wibu mungkin lebih parah ya.
Dan juga seperti yang gue bilang tadi, wibu itu nggak selalu merugikan ya, selama kalian nggak berlebihan aja. Dan juga sedikit saran dari gue, jika kalian wibu, lebih baik nggak usah dipamer-pamerin lah ya, nggak usah terlalu terbuka. Dan juga lebih baik kita itu jadi wibu yang berkualiti ya, maksudnya yang bisa bermanfaat, kayak contohnya jadi artis atau enggak jadi mangaka kayak gitulah. Oke guys, segitu aja dulu video kali ini ya guys. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini agar gue bisa lebih bersemangat buat bikin video lagi, dan juga agar kalian dapat lebih banyak rekomendasi anime dan seputar anime dari gue lagi. Dan juga jika kalian ingin request tentang ingin bahas apa di next video, kalian bisa komen langsung di video ini. Oke guys, see you in the next video.